Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas tentang salatul jamaah, yang mana salatul jamaah atau salat yang dilaksanakan dengan berjamaah itu dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah. Jadi dalam sejarahnya Rasulullah SAW selama tinggal di Mekah, Rasulullah melaksanakan salat tidak dengan berjamaah. Barulah setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, Rasulullah melaksanakan salat dengan berjamaah. Itu semuanya disebabkan karena para sahabat dan umat Islam pada waktu itu jumlahnya masih sedikit dan tidak memungkinkan bagi mereka untuk terang-terangan melaksanakan ibadah. Juga karena mereka terancam, sehingga mereka pun tidak dianjurkan untuk melaksanakan salat dengan berjamaah. Mereka pun melaksanakan salatnya di rumah masing-masing. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, barulah Rasulullah mengadakan salat jamaah wa wazaba 'alaiha, dan Rasulullah pun terus melaksanakan salat dengan berjamaah. Adapun hukum salat jamaah, ada beberapa pendapat ulama tentang hukum salat jamaah. Kalau untuk salat Jumat itu hukumnya fardhu ain. Jadi untuk salat Jumat pelaksanaannya dengan berjamaah itu fardhu ain. Maka tidak sah salat Jumat kalau dilaksanakan sendiri. Ya. Kemudian hukum salat jamaah bagi salat sunnah, bagi salat sunat yang disyariatkan, yang dianjurkan dilaksanakan dengan berjamaah, seperti salat Idul Adha, salat Idul Fitri, kemudian salat sunat tarawih. Maka hukum salat berjamaah bagi salat sunat tersebut itu dihukumi sunnah. Artinya ketika kita melaksanakannya dengan sendirian pun sah. Ya, salat tarawih ketika kita tidak sempat untuk ikut berjamaah sah, dan boleh kita melaksanakan sendirian. Begitupun salat Id, salat Idul Adha atau Idul Fitri, ketika kita tidak memungkinkan untuk hadir salat berjamaah, maka boleh kita melaksanakan sendirian. Lalu bagaimana dengan khutbahnya? Untuk khutbahnya sendiri untuk Idul Adha dan Idul Fitri itu tidak dihukumi rukun, tidak dihukumi wajib, sunnah. Ya, berbeda dengan salat Jumat. Kalau salat Jumat khutbahnya itu ya termasuk wajib, termasuk rukun di dalam pelaksanaan salat Jumat. Makanya saya pernah mendengar guru saya itu mengatakan, sebenarnya kalau mau latihan khutbah lebih baik pas khutbah Idul Adha atau Idul Fitri kalau mau latihan. Kenapa? Karena khutbahnya itu tidak dihukumi wajib. Ketika khutbahnya, misalkan khutbahnya tidak sah,
sholatnya tetap sah. Ya. Tapi kalau sholat Jumat apabila khutbahnya tidak sah, maka tidak sah sholat Jumatnya sehingga harus diganti dengan sholat zuhur. Ya. Jadi kalau untuk sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu bisa dilaksanakan dengan sendirinya. Kemudian sholat jamaah pun bisa dihukumi makruh. Ya. Sholat jamaah dihukumi makruh apabila seseorang melaksanakan sholat qadha, mengqadha sholat, sedangkan imamnya melaksanakan sholat adaan. Ya. Kalau dalam fikih sholat itu ada istilah qadha, ada istilah ada. Kalau ada itu adalah melaksanakan sholat pada waktunya. Kalau qadha sebaliknya, melaksanakan sholat di luar waktunya. Maka kalau kita melaksanakan sholat subuh misalkan, subuh tadi azan jam 5 kurang seperempat, kurang lebih, ya, sampai terbit matahari. Terbit matahari kurang lebih jam 6, ya, kurang lebih jam 6. Maka kalau kita melaksanakan sholat subuh jam 6 kurang 10 menit, berarti masih adaan, ya. Berarti kita masih melaksanakan sholat di waktunya. Tapi kalau kita melaksanakan sholat subuh setelah terbit matahari, taruhlah jam 6 lewat, berarti kita melaksanakan sholat subuhnya qadhaan, ya, karena melaksanakannya di luar sholat. Nah, maka ketika seseorang dia melaksanakan sholat qadha, sedangkan imamnya melaksanakan sholat adaan, jamaahnya ini makruh. Ya, misalkan ada orang tidur jam 11 siang, bangun-bangun sudah mau iqamah asar, akhirnya dia ke masjid. Imamnya sholat asar adaan, dia misalkan mau melaksanakan sholat zuhur tapi qadha karena sudah masuk waktu asar, maka makruh hukumnya untuk berjamaah. Ya. Apabila makmumnya itu qadhaan, imamnya adaan. Bahkan bisa dihukumi dilarang salat jamaah itu, atau dikatakan haram, tidak boleh. Apabila terjadi perbedaan tata cara sholat antara imam dan makmum. Maksudnya tata cara di sini adalah nuzumus sholahnya, nizam sholatnya. Seperti misalkan imamnya sholat jenazah, makmumnya itu sholat biasa. Tata cara sholat jenazah dengan sholat biasa kan beda. Kalau sholat jenazah hanya 4 kali takbir, tidak ada rukuk, tidak ada sujud, tidak ada tasyahud. Ya, maka kalau misalkan makmumnya sholat biasa, sedangkan imamnya sholat jenazah, maka tidak boleh sholat berjamaah. Ya, bahkan dilarang. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tentang beberapa sholat yang dilaksanakan dengan berjamaah. Adapun untuk sholat 5 waktu, ya, atau disebut as-shalawat al-maktubah, sholat wajib yang 5 waktu, para ulama sendiri itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Yang mengatakan sunnah pun ada yang mengatakan sunnah kifayah, ada yang mengatakan sunnah ain. Yang wajib pun ada yang mengatakan wajib kifai atau fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan bahkan jamaah itu menjadi syarat keabsahan salat 5 waktu. Yang mengatakan sunnah kifayah yaitu adalah sebagian dari mazhab Asy-Syafi'i. Jadi sunnah kifayah itu kalau misalkan ada yang sudah melaksanakan, maka yang lain terbebas. Ya, tapi dihukumnya sunnah. Ya, kalau sunnah ain bagi setiap individu dihukumi sunnah. Ya. Nah, adapun sunnatu ain, salat maktubah atau salat 5 waktu ini dihukumi sunnah ain atau disunahkan bagi setiap individu
Itu menurut madhab Al-Maliki dan madhab Hanafi. Ya, mayoritas ulama madhab Maliki dan Hanafi itu menghukumi sholat jamaah untuk sholat 5 waktu itu dihukumi sunnatu ain. Adapun yang berpendapat wajib, pertama adalah wajib kifai atau fardu kifayah. Itu adalah mu'tamad dalam madhab Asy-Syafi'i. Ya. Jadi pendapat yang kuat dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, salat jamaah untuk salat 5 waktu itu dihukumi fardu kifayah. Ya, meskipun sebagian ulama madhab Syafi'i ada yang mengatakan tadi sunnah kifayah, tapi pendapat mu'tamad, pendapat yang kuat dalam madhab Syafi'i itu dihukumi fardu kifayah. Fardu kifayah berarti apabila di sebuah daerah tidak ada yang melaksanakan sholat jamaah, padahal di situ ada minimal 3 orang laki-laki, ya, yang sudah wajib melaksanakan sholat, lalu tidak dilaksanakan sholat jamaah, maka semuanya berdosa. Ya, itu dihukumi fardu kifayah. Lalu ada juga yang menghukuminya fardu ain, wajib ain, wajib bagi setiap individu. Ini adalah pendapat mazhab Hanabilah, mazhab ulama dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Juga bagi sebagian mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i ada yang mengatakan hukumnya adalah fardu ain. Kalau fardu ain berarti setiap individu itu wajib melaksanakan sholat 5 waktu ini dengan berjamaah. Berarti kalau tidak melaksanakan sholat dengan berjamaah, dia dosa, meskipun sholatnya tetap sah. Dan yang lebih ketat lagi pendapat yang terakhir, sholat jamaah untuk sholat 5 waktu dihukumi syarat. Jadi kalau sholatnya tidak dengan berjamaah tidak sah. Ya, ini adalah pendapat yang diambil oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan juga sebagian ulama dalam mazhab Hambali. Ini semuanya berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memahami ayat Al-Quran di dalam surah An-Nisa ayat 102. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Jika kamu bersama mereka wahai Muhammad, ya, lalu kamu mendirikan salat, maka hendaklah sebagian dari mereka ikut salat bersamamu. Para ulama menafsirkan ini ketika dalam keadaan perang. Jadi dalam keadaan perang saja para sahabat dan Rasulullah melaksanakan salat dengan berjamaah. Dalam keadaan perang, Pak, dalam keadaan genting. Maka kita, ya, dalam keadaan aman, kita mau ke masjid kapan saja bisa. Bahkan di daerah kita masjid nggak satu, Pak. Ya, ada masjid di sini, mungkin di daerah Yasmin ini ada berapa masjid, banyak. Ya, maka sangat rugi. Entah misalkan kita mengikuti pendapat apa tentang hukum sholat jamaah, tapi rugi kalau kita tidak melaksanakan sholat dengan berjamaah. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati tafdhulu salatal fardhi bi 27 darajah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Salat jamaah itu mengungguli salat sendirian dengan 27 derajat. Ya. Ada yang mengatakan dalam riwayat lain 25 derajat. Jadi kalau kita melaksanakan sholat dengan berjamaah, itu pahalanya beda dibandingkan dengan kita sholat sendirian. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW, ketika ada 3 orang di sebuah tempat, kemudian tidak didirikan sholat jamaah, maka mereka akan dikuasai oleh setan. Ya. Maka Rasulullah pun mengajukan fa'alaika bil jamaah, maka hendaklah kamu sholat dengan berjamaah. Lalu Rasulullah mengumpamakan fa inna ma yaqulu dzibul qasiyah, karena sesungguhnya binatang buas, ya,
seperti serigala, dia akan mengincar mangsanya yang jauh dari kelompoknya. Dia akan mengincar mangsa yang sendirian, yang tidak ikut kelompoknya. Karena mungkin kalau ikut kelompoknya, ya mungkin kekuatannya lebih besar, bisa melawan. Tapi kalau yang sendirian, itu yang menjadi makanan yang diincar. Begitupun setan. Setan itu kalau kita sholat sendirian itu lebih enak godain, Pak. Ya meskipun ketika kita sholat jamaah pun ya ada aja setan. Ya, tapi Rasulullah mengumpamakan orang yang sholat sendiri itu ibarat mangsa serigala yang jauh dari kelompoknya, sehingga mudah untuk dimangsa. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa uzur yang membolehkan kita untuk tidak melaksanakan sholat jamaah. Entah uzur secara umum, artinya berlaku bagi siapapun, ada uzur secara khusus. Ya. Adapun uzur secara umum itu biasanya kejadian alam, seperti adanya angin kencang, badai, kemudian hujan lebat, banjir yang memang membahayakan diri kita. Kalau kita keluar dari rumah, misalkan bisa membahayakan diri kita. Ya. Nah, ini pun pernah terjadi. Jadi ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Ibnu Umar adzana lis-salati fi lailatin dzati bardin wa rih. Jadi Ibnu Umar ini pernah adzan untuk salat di suatu malam yang sangat dingin dan anginnya kencang. Ya. Kemudian Ibnu Umar pun menambahkan dalam lafaz adzannya, ala sallu fir rihal, salatlah di rumah. Ya. Kemudian Ibnu Umar pun menyampaikan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'murul muadzina idza kanat lailah dzatu bardin wa matar an yaqul ala sallu fi rihalikum ay manazilikum wa masakinikum. Jadi Ibnu Umar pun menyampaikan bahwa Rasulullah pernah menyuruh seorang muadzin ketika dalam cuaca yang sangat dingin dan hujan lebat, Rasulullah menyuruh muadzin untuk menambahkan ala sallu fi rihalikum, salatlah di rumah-rumah kalian, salatlah di tempat tinggal kalian, sehingga dipraktekkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, ini mungkin ya kalau misalkan daerahnya kalau terjadi hujan, banjir, ataupun misalkan banyak jalanannya tidak memungkinkan untuk dilewati. Ya, tapi kalau cuma hujannya kecil ataupun masih bisa melewati lah. Ya hujan besar pun kita bisa pakai payung misalkan. Apalagi mungkin di komplek, ya saya kira di sekeliling komplek ini tidak ada jalan yang masih tanah. Hampir semuanya sudah aspal atau tembok. Ya artinya kita masih bisa berjalan untuk melaksanakan salat dengan berjamaah. Adapun udzur khusus, artinya tidak semua orang berlaku, ya, tidak berlaku bagi semua orang. Fakama radin, seperti sakit, ya, sakitnya seseorang yang memang dia tidak memungkinkan untuk hadir ikut salat berjamaah. Ya meskipun dia kuat misalkan, tapi penyakitnya penyakit yang menular. Ya seperti ketika pandemi kemarin. Ya kalau orang misalkan dia batuk, pilek, lebih baik salat di rumah, itu termasuk uzur, Pak. Ya, termasuk uzur yang membolehkan kita untuk tidak salat jamaah. Ya, atau ketika kondisi tubuh kita kurang sehat, ya demam dan lain sebagainya, maka untuk menjaga ketika kemarin ya kita salat jamaah. Ataupun ketika memang lapar dan haus yang sangat. Nah, ini biasanya dijadikan dalil bagi orang yang mau makan. Wah udah adzan, makan dulu ah. Kan kata Rasulullah pun kalau sudah ada makanan kita makan dulu, jangan sholat dulu. Kita lihat dulu. Kalau memang benar-benar lapar dan hidangannya sudah ada, ya baru kita makan dulu. Tapi ini kita baru mesan, kemudian masakannya pun akan
ya akan siap setelah misalkan setelah 15 menit, setelah 20 menit. Ya daripada kita nunggu nggak makan juga, nggak minum juga, ya lebih baik kita salat jam. Nah, ini semuanya didasari dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza wudi'a 'asha'u ahadikum wa uqimatis salatu fabda'u bil 'asha' wa la ya'jalan hatta yafrugha minhu. Apabila telah dihidangkan, ya, telah siap, ya, masakan, kemudian diiqamahkan salat, ya, maka mulailah dengan makan tersebut. Ya, kalau sudah siap Pak, dan kondisi kita memang tidak bisa ditolerir lagi, misalnya, sudah lapar. Ini semuanya untuk menjaga supaya kita bisa khusyuk di dalam sholat. Ya, jangan sampai ketika sholat kita mikirin makan. Lebih baik ketika makan mikirin sholat. Ya. Begitupun boleh kita meninggalkan jamaah ketika kita menahan kencing. Menahan kencing ataupun menahan untuk buang air besar. Ya. Misalkan kita pengen buang air besar, tapi jamaah sholat mau dimulai. Kalau memang itu mengganggu kita ketika salat, lebih baik kita buang dulu. Ya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la salata bihadrati ta'amin wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak sempurna salat ketika sudah ada hidangan makanan. Juga tidak sempurna salat seseorang yang menahan dua akhbathan. Dua akhbathan itu dua sesuatu yang menjijikkan. Apa? Yaitu al-baul wal ghar. Kencing, menahan kencing dan juga menahan buang air besar. Begitupun termasuk udzur untuk meninggalkan salat jamaah adalah wa akli dzirihin karihin. Memakan makanan yang baunya tidak enak. Ya, ini pun termasuk, ya, udzur yang boleh kita meninggalkan salat jamaah. Artinya apa? Ketika kita makan makanan yang bau, ya, misalkan jengkol atau pete gitu, ataupun misalkan kita makan bawang mentah-mentah, gitu ya, yang mana itu akan ketika kita ikut sholat jamaah itu akan mengeluarkan bau sehingga mengganggu saudara kita yang lain yang ikut sholat jamaah, maka lebih baik kita bersihkan dulu. Ya, makanya disunahkan siwak, ya, dibersihkan dulu. Ya, jangan sampai ketika Allah, yang sampingnya tadi sudah khusyuk Pak, ya, sudah pakai minyak wangi supaya orang lainnya itu tidak terganggu. Ada datang orang habis makan makanan yang bau pas Allah, aduh, merusak suasana. Ya, maka untuk tidak mengganggu jamaah yang lain pun, ya, ini termasuk udzur. Ya, tapi kalau kita bisa hilangkan, ya segera kita hilangkan. Kemudian kita ikut langsung salat berjamaah. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun berdasarkan sabda Rasulullah riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala thuman wa qisa ghairuhu min al-'adhar 'alaihi faly'tazilanna aw qala faly'tazil masjidana wal yaq'ud fi baitihi." Barang siapa yang makan bawang, ya, kemudian dikiaskan dengan makanan yang mengeluarkan bau tidak sedap, maka hendaknya dia menjauhi masjid kami. Ya, hendaklah dia salat di rumahnya. Ya, kenapa? Karena mengganggu jamaah yang lain. Ya, termasuk kalau misalkan menggunakan pakaian yang mengeluarkan bau. Ya, pakaiannya misalkan suci karena tidak kena najis, tapi misalkan bau keringat itu tercium, ya, sedangkan keringat dirinya itu kalau tercium, waduh, baunya mengganggu orang lain misalkan, ya, maka ya lebih baik dia sholat
salat di rumah atau tidak melaksanakan salat berjamaah. Kalau bisa dia segera ganti ataupun segera bersih-bersih. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah syarat dalam salat berjamaah. Yang pertama, alla ya'lam al-muqtadi butlana salati imamihi aw ya'taqida dzalika. Ini berkaitan dengan imam dan makmum. Dalam salat berjamaah, makmum tidak meyakini bahwa salat imamnya itu batal. Itu syarat yang pertama. Jadi kalau misalkan sebelum salat makmum dan imam ini berselisih tentang arah kiblat. Kata makmum arah kiblat sana. Kata imam enggak, kiblatnya sana. Berarti satu sama lain itu meyakini bahwa salah seorang di antara mereka itu salah pasti dalam menetapkan arah kiblat. Sedangkan salat mengarah ke kiblat itu merupakan salah satu dari syarat sah salat. Secara tidak langsung meyakini bahwa salat orang lain ataupun salat imamnya itu salah, tidak sah karena tidak menghadap kiblat. Karena makmumnya meyakini kiblatnya arah sana, sedangkan imam meyakini kiblatnya arah sana. Ya, secara tidak langsung makmum meyakini bahwa salat si imam batal. Ya, maka tidak bisa dijadikan sebagai imam. Ya. Kemudian alla yakuna ummiyan wal muqtadi qari. Nah, ini banyak terjadi di beberapa masjid, Pak. Kalau di sini alhamdulillah. Kalau di sini alhamdulillah ada imam tetap. Ya. Di beberapa masjid itu kadang imamnya siapa aja. Ya. Nah, ini kalau pas imamnya bacaannya bagus, ya alhamdulillah. Tapi pas bacaan imamnya itu hancur, nah ini. Ya. Di dalam dalam syarat salat berjamaah, alla yakuna al-imamu ummiyan wal muqtadi qari. Imamnya itu tidak ummi apabila makmumnya itu qari. Apa itu ummi? Wal maqsudu bil ummi huna man la yutqinu qira'at al-Fatihah bihaitsu yukhillu bi qira'atiha ikhlalan yufawwitu harfan aw shiddatan aw nahwa dzalika. Jadi disebut ummi dalam hal ini adalah orang yang tidak bagus bacaan Fatihahnya. Ya. Jadi minimal bacaan Fatihah. Karena bacaan Fatihah termasuk salah satu dari rukun salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang kalau tidak membaca Fatihah. Jadi bacaan Fatihahnya misalkan tasdidnya nggak dibaca, ya, ataupun makharijul hurufnya, panjang pendeknya, ya, yang mana kesalahannya ini itu membuat makna dari surah Al-Fatihah itu berganti misalnya, itu yang nggak boleh. Ya, jadi yang dikatakan ummi itu aslinya orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi dalam bab ini yang dimaksud ummi itu adalah orang yang tidak bisa baca surah Al-Fatihah dengan bacaan yang benar. Sehingga dia baca Fatihahnya itu dengan kesalahan yang merubah makna, yang sampai merubah makna. Ya. Dalam kondisi makmumnya itu bacaan Fatihahnya bagus. Jadi kalau imamnya bacaan Fatihahnya rusak, kemudian makmumnya bacaan Fatihahnya bagus, maka si makmum ini yang bacaan Fatihah bagus nggak boleh, nggak sah untuk menjadi makmum bagi imam yang bacaan Fatihahnya rusak tadi. Ya. Kemudian kalau misalkan fa in kana al-muqtadi mithlahu jaza ibtida'u kullin minhuma bil akhar. Kalau imamnya bacaannya kurang bagus, makmumnya juga kurang bagus, ya boleh. Ya, sama-sama. Ya. Apalagi imamnya lumayan, makmumnya bacaannya lebih hancur misalkan, lebih rusak, maka lebih tidak apa-apa lagi. Yang tidak boleh itu kalau imamnya bacaannya rusak,
sedangkan makmumnya bacaannya bagus. Ya mungkin bisa dijadikan sebagai pelajaran. Misalkan ya kadang kalau kita sholat di masjid ya, entah di jalan atau di apa, mungkin itu yang kita tidak tahu ya. Kalau mungkin di kompleks sendiri kita mungkin bisa menilai, oh si fulan ini bacaannya gitu kan. Tapi kalau di sini alhamdulillah ada imam tetap ya. Nah, ini di beberapa masjid kadang gitu ya, yang mau jadi imam siapa aja, atau biasanya yang sudah sepuh ya, meskipun bacaannya kurang bagus ya, atau yang menjadi imam biasanya yang sudah lama menjadi pengurus masjidnya, biasanya gitu di beberapa masjid ya gitu. Nah termasuk di masjid di dekat rumah saya itu ya, awalnya itu seperti itu, tapi setelah saya bahas kajian tentang ya syarat-syarat imam, akhirnya setelah itu yang mau jadi imam, khususnya kalau ada saya, itu pada mundur Pak ya. Satu sisi bagus, artinya supaya memperhatikan keabsahan dalam sholat berjamaah ya. Nah, jadi kalau misalkan ya mungkin kita merasa kita bisa menilai diri kita, kalau misalkan bacaan kita ya Al-Fatihah, minimal Al-Fatihahnya itu ya lumayan, maka jangan sampai kita nggak mau dijadikan sebagai imam ya gitu. Kalau misalkan ya entah di keluarga ataupun apa, maka kita maju sebagai imam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alla yakuna mar'atan wal muqtadi rajul. Tidak boleh imamnya perempuan sedangkan makmumnya itu laki-laki. Ya. Jadi ada 3 Pak. Ada 3 kemungkinan seorang imam. Ya. Yang pertama, seorang imam laki-laki mungkin. Yang kedua, imam bisa jadi khunsa. Khunsa itu banci. Ya. Kalau istilahnya khunsa muskil. Khunsa muskil itu banci karena memang dari lahir dia punya 2 kelamin. Bukan banci yang waria-waria itu, bukan. Ya, tapi benar-benar dari lahir dia punya 2 kelamin. Ya. Berarti antara laki-laki dan perempuan memang ada orang seperti itu, ada. Ya. Yang ketiga, imamnya wanita. Kalau imamnya laki-laki, makmumnya boleh siapa saja. Makmumnya boleh laki-laki, makmumnya boleh banci tadi, makmumnya boleh wanita. Ya, kalau imamnya laki-laki. Urutan yang kedua adalah khunsa tadi, banci. Kalau banci ini kan antara laki-laki dan perempuan, jadi dia dalam hal imam dia lebih tinggi daripada wanita. Jadi kalau imamnya khunsa ataupun banci, makmumnya yang boleh hanya wanita saja. Kalau makmumnya laki-laki nggak boleh, makmumnya juga banci nggak boleh. Ya. Kalau imamnya banci hanya boleh mengimami perempuan saja. Ya. Begitupun kalau imamnya perempuan hanya boleh mengimami perempuan saja. Tidak boleh makmumnya laki-laki ataupun banci. Nah pertanyaannya tadi, kenapa kalau banci nggak boleh makmumnya banci juga? Karena ada ihtimal. Ada kemungkinan imamnya yang banci ini itu lebih dominan ke perempuan misalkan, sedangkan makmumnya lebih dominan ke laki-laki, makanya tidak boleh. Kalau imamnya banci, makmumnya banci nggak boleh, ya menjaga saja, ya, seperti itu. Nah, maka tidak boleh imamnya perempuan, makmumnya selain perempuan. Bahkan sempat viral beberapa bulan ini ya. Di Az-Zaitun itu ya, khotib perempuan, atau mungkin bisa jadi imamnya perempuan. Kalau imamnya perempuan, makmumnya perempuan nggak masalah ya. Yang masalah itu imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Ini semuanya berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ummanna imra'atun rajulan
Tidak boleh seorang wanita menjadi imam bagi laki-laki. Ya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, beberapa sifat yang disunahkan ada pada seorang imam. Pertama, yang harus dikedepankan yang menjadi imam itu ada. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu lebih mengedepankan orang yang lebih ngerti fikih. Ya. Jadi yang dikedepankan yang lebih ngerti tentang fikih tentang salat. Ya. Baru setelahnya orang yang bacaannya lebih bagus. Meskipun di mazhab lain ada mengatakan yang diutamakan adalah yang bacaannya lebih bagus. Kemudian wa aslahum, orang yang paling saleh. Ya. Urutan berikutnya adalah orang yang paling saleh. Kemudian wa asanuhum, baru orang yang lebih tua. Jadi orang lebih tua itu ya urutan terakhir. Kalau misalkan ada yang lebih muda tapi lebih ngerti tentang fikih salat, lebih ngerti bacaannya lebih bagus, maka kedepankan. Karena nanti pahalanya pun berbeda, Pak. Kalau misalkan imamnya memenuhi kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah, ya, itu pahalanya lebih besar dibandingkan kalau imamnya tidak menurut yang diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah yang menjadi imam bagi sebuah kaum adalah orang yang paling bagus bacaannya. Yang kedua, fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'lamuhum bisunnati. Kalau dalam bacaannya sama-sama bagus, maka orang yang lebih ngerti tentang sunnah, lebih ngerti tentang fikihnya, ya, tentang hukumnya. Kemudian fa in kanu fi sunnati sawa' fa aqdamuhum hijrah. Kalau sama juga pengetahuannya tentang sunnahnya sama, maka orang yang lebih dahulu hijrahnya. Ya. Fa in kanu fil hijrati sawa' fa aqdamuhum sinnan. Kalau hijrahnya pun sama, maka baru yang lebih tua. Ya. Nah, maka kalau misalkan ada dia lebih tua, bacaannya lebih bagus, lebih ngerti, berarti lebih afdal dijadikan sebagai ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaifiyatul iqtida, tata cara salat berjamaah ataupun mengikuti imam. Yang pertama, alla yataqaddam al-ma'mum 'ala al-imam fil makan. Makmum tidak boleh mendahului posisi imam. Ya. Jadi tidak boleh makmum lebih depan posisi berdirinya, ya. Tidak boleh lebih depan dibandingkan dengan imam. Ya, namanya imam pemimpin. Ya. Maka tidak boleh posisi makmum melebihi imam. Ya. Jadi kalau misalkan makmumnya sendiri, ya, bisa makmum berada di sebelah kanan, agak mundur sedikit. Kalau sejajar masih boleh, tapi kurang afdalnya mundur sedikit. Yang menjadi patokan itu adalah tumit, ya, bukan ujung jari kaki. Ya, yang menjadi patokan adalah tumit. Jadi tumitnya mundur sedikit dari tumit imam. Kalau makmumnya sendiri. Ya. Nah, maka fa in taqaddama 'alaihi batala iqtida'uhu. Kalau makmum posisinya lebih depan dari imam, maka batal salat jamaahnya. Dia tidak sah salat jamaahnya, tidak boleh mengikuti imam. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ya, imam itu dijadikan untuk diikuti. Yang mengikuti otomatis harus berada di belakangnya, tidak boleh mendahului imam. Kemudian, lakin la tadurru musawatuhu lahu fil mauqif wa in kana dzalika ma'al karahah. Tidak masalah kalau sejajar tapi makruh. Ini kalau misalkan posisi makmumnya sendiri, ya, posisi makmum berada sebelah kanan, kalau sejajar masih boleh, masih sah.
sah salat jamaahnya, tapi makruh. Afdalnya ya lebih mundur sedikit. Ya. Fa idza taqaddama alaihi batalat salatuhu, kalau dia lebih maju dari imam malah dikatakan batal salatnya. Kemudian wa yusannu alla yazida ma bainal imam wal ma'mum ala thalathati adhru'. Disunnahkan antara imam dan makmum jaraknya tidak lebih dari 3 hasta. Ya, 3 hasta itu kurang lebih, 1 hastanya itu kurang lebih 50 cm. Berarti 3 hasta 150. Jadi misalkan imamnya depan sini, makmumnya boleh di belakang. Ya, tapi tidak lebih dari 3 hasta tadi, kurang lebih 150 cm. 1 hasta kurang lebih 50 cm. Ya. Meskipun boleh kalau sholat imamnya di depan sini, makmumnya di belakang. Ya. Sah, tapi tidak mendapatkan pahala berjamaah. Ya. Jadi kalau misalkan imamnya di masjid, makmumnya di masjid, sama-sama di masjid, boleh sah sholatnya dan sah sholat berjamaahnya. Misalkan imamnya depan, makmumnya misalkan cuma 1 orang, tapi dia berada di belakang, jaraknya lebih dari 150 cm tadi. Sah sholatnya, tapi tidak mendapatkan pahala jamaah. Ya. Nah, jadi sunnahnya tidak lebih dari 150 cm jarak antara imam dan makmum. Ya. Wa hakadha baina kulli saffaini. Begitupun jarak setiap dua shaf tidak lebih dari 150 cm. Amma jama'atun nisa, wa idza shalla khalfal imami rijalun wa nisa'un shaffa rijalu awwalan thumma an-nisa'u ba'dahu. Kalau misalkan di belakang imam itu makmumnya ada laki-laki dan perempuan, maka yang laki-laki berada di belakang imam dan yang perempuan di belakang saf laki-laki. Ya, sama seperti di masjid ini, laki-laki depan, ibu-ibunya di belakang. Ya. Kemudian wa idza shalla rajulun wa imra'atun safar rajulu an yaminil imam wal mar'atu khalfar rajul. Nah, sekarang kalau misalkan makmumnya laki-laki 1 dan ada beberapa wanita, maka yang laki-laki 1 ini tetap sunnahnya berada di sebelah kanan. Ya. Karena cuma 1 orang, dia berada di sebelah kanan imam, dan yang perempuan itu di belakang yang laki-laki tadi. Ya, ini kalau misalkan makmumnya laki-laki cuma 1 orang, kemudian di belakangnya pun ada makmum perempuan. Amma jama'atun nisa fataqifu imamatuhunna wa safahunna li thubuti dzalika an Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma. Adapun kalau misalkan imamnya perempuan dan makmumnya pun perempuan, sunnahnya imamnya itu berada di tengah, tidak berada di depan. Ya, jadi misalkan saf depan, imamnya berada di tengah. Nah, ini dalilnya adalah dithubuti dzalika an Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma. Dalilnya adalah yang diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ummu Salamah radhiyallahu anha. Yang mana keduanya ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sunnahnya seperti itu. Kalau imamnya wanita, jamaah makmumnya pun wanita. Nah, ini yang penting nih. Banyak terjadi, Pak. Wa yukrahul wuquful ma'mumi munfaridan fi shaffin wahdah. Makruh hukumnya seorang makmum berdiri di saf sendirian. Ya, tadi makanya kenapa sunnahnya kalau makmumnya sendiri berada di sebelah kanan. Karena kalau makmumnya sendirian berada dalam satu shaf, dia sendirian itu makruh. Ya.
Begitupun kalau misalkan jamaahnya banyak. Sop pertama penuh, kedua penuh, sop ketiga cuma satu orang. Maka yang seorang ini makruh. Dia berada di sop sendirian. Ya. Lalu apa yang harus dia lakukan? Balik lagi gitu, nggak usah ikut sholat jamaah. Enggak. Ya. Bal yadkhulu shaffa in wajada sa'ah. Dia bisa masuk shaf. Kalau dia melihat oh ini masih ada kosong nih, masih cukup untuk satu orang, dia masuk. Ya. Wa illam yajid sa'ah fa innahu yundabu an yajura syakhsan wahidan min as-saffi ilaihi ba'da al-ihram. Kalau misalkan safnya rapat, tidak memungkinkan dia untuk masuk ke saf, maka disunahkan bagi dia untuk narik seorang yang berada di saf tersebut untuk nemenin dia. Ya. Ditarik yang berada di depannya, tarik ke belakang untuk nemenin dia. Ya. Gitu. Amannya yang pojok supaya tidak merusak saf. Ya. Gitu. Wa yundabu lil majruri an yusa'idahu wa yarji'a ilaihi liyanala fadilatal mu'awanah 'alal bir. Disunnahkan bagi yang ditarik untuk mau, ya. Supaya apa? Supaya mendapatkan pahala menolong sesama muslim yang berada dalam kemakruhan. Ya. Tapi dengan syarat, Pak. Dengan syarat kira-kira yang ditariknya itu orang yang ngerti. Kalau yang ditariknya mantan preman dan nggak ngerti, nanti malah nyangkanya ngajak berantem. Ya makanya ada keterangan di sini, hada in ra'a annahu yuwafiquhu wa illa fala yajrahu bal yamtani li khaufil fitnah. Ya kalau misalkan kita takut nanti malah jadi fitnah gitu kan, malah nanti sangkanya ngajak berantem, lebih baik gak apa-apa salat sendirian. Tapi insya Allah setelah ini mungkin jamaah Masjid Al-Falah mungkin tahu. Jadi kalau sewaktu-waktu di sini ada yang tiba-tiba narik, lebih baik kita ikut. Ya, kita pun dapat pahala karena menolong sesama muslim dalam kemakruhan. Gitu ya. Jadi sambil bisikin, Pak maaf saya sholat sendirian di saf belakang. Kan? Sambil ngomong. Ya kalau nggak ngomong nanti ini ngapain narik-narik gitu kan. Ya sambil ngomong, kemudian nanti yang ditariknya pun yaitu ikut ke belakang. Ya. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah hendaknya makmum mengikuti pergerakan imam. Ya, mengikuti pergerakan imam. Kalau mendahului gerakan imam batal. Ya. Kalau mendahului gerakan imam dengan sengaja maka itu batal. Begitupun kalau dia telat 2 rukun tawil, dia ketinggalan 2 rukun panjang, itu batal jamaahnya. 2 rukun panjang itu adalah ruku dan sujud dan berdiri. Jadi dalam sholat itu ada rukun pendek, ada rukun panjang. Rukun panjang itu seperti berdiri. Karena di situ kita baca Fatihah, kemudian baca surah yang panjang pun boleh kita melaksanakannya lama boleh. Kemudian ruku boleh kita lama. Juga sujud. Adapun i'tidal nggak boleh lama karena rukun qasir, rukun pendek. Begitupun duduk di antara dua sujud nggak boleh kita lama-lama. Ya. Makmum tidak boleh ketinggalan dari imam 2 rukun tawil tadi, 2 rukun banyak. Misalkan makmumnya masih berdiri, ya, imamnya sudah duduk di antara 2 sujud. Berarti ketinggalan 2 rukun yang panjang, yaitu ketinggalan ruku dan sujud. Maka batal salat jamaahnya. Ya. Gitu. Kalau misalkan sengaja. Tapi kalau misalkan ada alasan, karena imamnya misalkan bacaannya cepat, sedangkan makmumnya baca Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Nah itu masih ada udzur, tapi segera dia untuk ikut dengan imam, berarti nanti nambah 1 rakaat lagi karena dia belum sempurna baca Fatihah.
Baik hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hendaknya mengetahui pergerakan imam. Makmum harus mengetahui pergerakan imam, entah dengan melihat langsung atau dengan mendengar suara imam langsung, atau melihat shaf yang berada di depannya, ya, ataupun dengan mendengar suara muballigh. Muballigh itu yang misalkan biasa di masjid-masjid besar itu suka ada muballigh yang menyampaikan suara imam. Misalkan imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu namanya muballigh. Ya, di masjid-masjid besar, biasa di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan ada. Itu namanya muballigh. Maka bisa dengan mendengarkan suara muballigh. Ya. Karena kalau misalkan makmum tidak tahu pergerakan imam, ya kacau. Nanti imamnya sudah sujud, dia masih ruku misalkan, ya. Nah, kemudian tidak adanya jarak antara imam dan makmum, ya, tidak ada jarak yang besar, tidak ada jarak yang panjang. Nah, ini nanti ada pembahasan khusus tentang jarak ataupun posisi imam dan makmum. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita dan mudah-mudahan kita pun bisa mengamalkannya. Mungkin sebelum diakhiri ada yang ingin kita makmum, ada beberapa pertanyaan. Makmum misalnya dia tidak merapatkan safnya gitu ya, tapi dia memilih di sebelah kanan padahal sebelah kirinya sudah saf. Jadi karena memang dia memilih tempat misalnya. Nah, itu gimana? Nah, itu satu. Terus jarak yang dimaksudkan rapat itu sebenarnya seperti apa sih? Karena kalau kita lihat kadang-kadang ada jarak yang sejengkal, kadang-kadang saya dengar ini kalau dirapatkan sebenarnya masih bisa masuk lagi 1 apa sampai 2 jamaah gitu. Nah, apakah ada yang mengatakan bahwa kalau misalnya makmum yang memang sengaja untuk mengambil sendiri sebelah kanan, maka dia dianggap tidak sholat berjamaah. Ya. Kemudian tadi itu yang mengenai sholat berjamaah. Kalau misalnya yang mengenai imam di misalnya di rest area, kemudian kita tahu misalnya kita mampu atau kita tidak mampu, ya. Terus orang saling nyuruh gitu ya. Ada kalau ada orang yang mampu, wajibkah dia maju? Haruskah dia maju karena memang dia merasa daripada saya batal, mending saya maju? Atau ketika orang tahu hukumnya, dia mengatakan adakah yang bacaannya yang baca Fatihahnya ini bagus, atau misalnya santri atau apa, ya, silakan maju, harap maju. Nah, itu yang di rest area, karena ini penting karena setahu saya tadi dibilang kalau misalnya batal bagi orang yang bacanya bagus, sedang imamnya bacaan Fatihahnya. Ya. Nah, terus yang ketiga, untuk yang bacanya bagus, sudah bagus, untuk yang disirkan itu gimana? Apakah tetap dia harus maju atau tidak? Baik. Nah, yang pertama tadi kalau misalkan dalam sholat jamaah ada shaf yang terputus, ya khususnya misalkan di tengah masih cukup, tapi lebih memilih yang samping, hukumnya makruh. Ya, memotong shaf itu hukumnya makruh. Jadi ketika memang shafnya itu masih kosong tengah, ya, maka kita isi dulu. Yang tengah jangan sampai kita, ya, karena mungkin kita sudah enak di pojok ataupun apa, gitu ya. Kalau sudah penuh sih nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau misalkan yang ininya tengah cuma sampai situ, nah kemudian malah memilih di pojok, itu hukumnya makruh. Ya. Kemudian tadi masalah imam, ya, apabila berada di luar masjid misalkan, kalau kita mampu nggak apa-apa, kita minimal bacaan Fatihah, Pak, ya. Yang disebut Umi itu tadi yang bacaan Fatihahnya rusak, yang mengubah makna dari kesalahannya tersebut. Ya, makanya
Ya mungkin saran saya ketika misalkan ada di antara jamaah yang mungkin bacaan Fatihahnya kurang ini, lebih baik utamakan latihan baca Fatihah. Ya. Karena kami dulu ketika di pesantren yang pertama kali diajarkan itu Fatihah, Pak. Ya, Fatihah itu setiap hari. Tadinya saya berpikir ngapain bacaan Fatihah terus. Padahal di sholat juga kita sering baca. Oh, baru tahunya ternyata itu merupakan rukun dalam sholat. Ya. Jadi kami dulu ketika di pesantren itu diajarkan Fatihah, tahsin Fatihah, sama tahsin bacaan tasyahud akhir. Karena rukun bacaan. Jadi dalam sholat itu ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Rukun fi'li itu rukun yang berupa gerakan. Kalau rukun qauli, rukun berupa bacaan. Yang berupa bacaan pertama takbiratul ihram. Pas mulai sholat, Allahu Akbar. Itu rukun qauli. Ya. Kemudian baca surah Al-Fatihah. Yang ketiga membaca tasyahud akhir. Ya. Jadi itu termasuk rukun qauli, maka harus benar makharijul hurufnya, ya, syiddahnya, ya. Makanya biasanya saya kadang gatal itu kalau misalkan ada, mohon maaf, misalkan guru TPA yang ngajarin at-tahiyatul, ya, yang benar kan at-tahiyat, ada tasydidnya, ya. At-tahiyatul mubah, yang benar at-tahiyatul, tasydidnya itu harus dibaca. Kemudian membaca salawat kepada Nabi Muhammad setelah tasyahud akhir itu termasuk rukun qauli. Dan yang terakhir adalah salam pertama ke kanan, itu rukun qauli. Jadi ada 5. Dan rukun qauli ini harus benar. Ya, itu. Kembali tadi kepada imam, kalau misalkan ya di rest area kita misalkan nggak tahu siapa yang bacaannya bagus, ya kalau kita merasa diri kita ini minimal bacaan Fatihahnya, ya meskipun ada kesalahan dikit tapi tidak sampai mengubah makna, ya nggak apa-apa kita baca. Atau tadi bisa ditanya, mohon maaf di sini yang mungkin bacaan Fatihahnya bagus bisa diakan sebagai imam, itu lebih aman. Tapi kalau kita merasa diri kita, ya kalau saya pribadi alhamdulillah gitu ya, saya setiap ini pasti bukannya saya pede, enggak, menjaga, ya menjaga. Saya maju, saya jadi imam. Termasuk disirkan, tapi kalau disirkan kita tidak bisa menghukumi, kita hanya bisa berdosa. Kecuali kalau kita tahu, ya imamnya ini teman kita dan bacaannya misalkan rusak gitu, baru kita tahu. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu, ya imamnya nggak mungkin kita tanya dulu atau dites dulu nggak? Ya kalau sip maka lebih aman. Ya, karena kita menghukumi dengan yang zahir saja. Ada ibu. Kalau jarak antara kaki dan kaki. Oh iya. Yang dinamakan merapatkan shaf itu adalah ini. Apa ini? Bahu. Ya. Jadi jangan sampai punten kakinya lebar tapi bahunya enggak nempel. Yang utama adalah antara bahu. Bersentuhan, tapi bersentuhannya tidak sampai rapat. Kalau sampai rapat malah menyusahkan nanti dalam gerakan sholat. Ya, ini pun termasuk sunnah dalam sholat jamaah. Saya kadang ya ada gitu ya di beberapa masjid atau beberapa jamaah itu yang mengecap yang sampai mepet-mepet itu ajarannya misalkan Salafi, ajarannya Wahabi. Kata saya itu bukan, itu ajarannya Rasulullah. Kadang orang ketika sudah menjustis satu kelompok itu kadang malah membenci apa yang benar gitu. Saya dulu ketika kecil masih ingat Pak, ketika kecil di masjid saya itu ada entah dari mana saya lupa, nggak tahu itu ketika masjid itu ada beberapa ustadz dan kiai keliling. Ya, kemudian sampai mengatakan gini, nanti kalau misalkan ada yang sholatnya mepet-mepet kakinya injuk aja, astagfirullahaladzim. Saya waktu kecil itu belum tahu apa-apa. Tapi kalau sekarang saya bisa bantah, ya
Kenapa harus diinjek? Itu kan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi saking ininya mungkin ya naudzubillah gitu ya. Jadi merapatkan saf itu merupakan sunnah di dalam salat berjamaah. Bahkan kalau ada saf yang bolong kemudian kita isi, itu pahalanya gede Pak. Ya, misalkan kita melihat ada saf yang renggang itu, kita masuk, itu pahalanya gede. Ya, jangan sampai ada saf yang kosong. Makanya ada wasuddul khalal, isilah yang kosong-kosong itu. Ya, itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam Syawal, Pak Ustaz, kalau kita pas sholat di hari Jumat, kita ingin setelah Jumatan itu mau menjamak sholat asar, boleh nggak? Ya, baik. Menjamak dan mengqashar salat itu merupakan keringanan atau rukhsah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, adapun jamak itu sendiri, pembahasan sendiri, qashar itu pembahasan sendiri. Ya. Bisa menggabungkan jamak dan qashar. Kalau jamak itu menggabungkan salat zuhur dengan asar dan menggabungkan sholat maghrib dan isya di waktu keduanya. Ya, meskipun dalam madzhab Imam Abu Hanifah nggak ada jamak takdim kalau masalah. Apa jamak takhir? Pokoknya ada yang mengatakan menurut madzhab Imam Abu Hanifah nggak ada jamak takhir atau nggak ada jamak takdim, saya lupa. Tapi kalau menurut mayoritas ulama ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau qashar itu memangkas rakaat sholat yang 4 menjadi 2. Ingat yang 4 saja Pak. Ya, kalau yang 3 rakaat dipangkas jadi berapa? 1,5 sih nggak ada. Ya, kalau yang 2 rakaat dipangkas lagi tinggal 1 rakaat enggak. Jadi hanya 4 rakaat saja yang bisa dikasar. Kemudian tadi kita katakan boleh menjamak zuhur dan asar, entah di waktu zuhur atau di waktu asar, atau menjamak maghrib dan isya. Pertanyaannya gimana kalau menjamak sholat Jumat dengan sholat asar? Ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan boleh. Ya, menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Ya. Kalau jamak takdim disyaratkan kita niatnya sebelum selesai sholat yang pertama. Sebelum selesai sholat yang pertama. Dikatakan sholat pertama berarti kalau zuhur sama asar sholat pertamanya sholat zuhur. Maghrib sama isya berarti sholat pertamanya sholat maghrib. Disyaratkan untuk jamak takdim, ya, kita niat untuk jamaknya sebelum selesai sholat pertama. Memang afdolnya ketika takbiratul ihram sholat pertama. Misalkan di zuhur kita sudah niat untuk jamak. Tapi kalau misalkan kita ingat mau jamaknya pas tahiyat akhir sholat pertama, masih boleh. Ya, misalkan kita sholat zuhur, pas tahiyat kita baru keingetan, wah saya kan sudah boleh jamak nih, sudah memenuhi syarat. Ya, kemudian mau jamak sama asar itu masih boleh kita niat. Ya, kita niat sebelum selesai sholat yang pertama itu boleh. Ya, jadi menjamak Jumat dan asar pun, ya, itu saya condong kepada pendapat yang mengatakan boleh. Jadi kita pas sebelum selesai sholat Jumatnya atau ketika pertama kali takbiratul sholat Jumat kita niat menjamak dengan sholat asar. Jadi sendiri ya Ustaz ya? Nanti asarnya sendiri. Kecuali kalau misalkan ada beberapa misalkan yang satu rombongan dan kita, ya kita ajak saja untuk melaksanakan berjamaah. Kemudian kalau jamak takdim itu tidak boleh ada jeda lama Pak. Ya, kalau jamak takdim tidak boleh jeda lama antara sholat pertama dengan sholat kedua. Nggak zikir, nggak salat sunnah, langsung. Paling dipotong dengan iqomah boleh. Ya, tapi kalau dipotong dengan zikir, dipotong dengan
sholat sunnah maka tidak boleh. Kalau jamak takhir boleh. Ya. Itu nanti ada pembahasan sendiri. Baik, hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan, kita akhiri dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.